Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di playlist Front-End Development Studi Kasus. Video kali ini kita akan belajar atau kita akan mengenali apa itu Tailwind CSS dan apa bedanya dengan Bootstrap. Oke, kita mulai dulu dari persamaannya. Tailwind CSS dan Bootstrap adalah sama-sama framework CSS, yang mana artinya Tailwind CSS dan Bootstrap CSS atau Bootstrap itu sudah menyediakan berbagai kelas yang siap digunakan. Namun perbedaannya, untuk Tailwind CSS kita akan membuat sebuah komponen itu dengan manual. Misalnya kita akan membuat button dengan warna merah, terus tulisannya warna putih. Itu kita harus bikin manual seperti inline CSS. Ataupun kita bisa sebut dengan manual ya. Kita sebut dengan manual. Tapi dengan bentuk kelas. Tetapi beda halnya dengan Bootstrap. Jika Bootstrap itu sudah disediakan berbagai macam komponen. Contohnya, kita akan buka dulu website Bootstrap. Saya scroll di bawah, di sini ada button. Nah, contohnya untuk komponen button di Bootstrap sudah disediakan. Misalnya kita bikin button pakai kelas, kemudian kelas button primary. Ini untuk warnanya primary, secondary, success, danger, dan lainnya. Nah, ketika kita hover, ini warnanya lebih gelap daripada tidak kita hover. Nah, ini sudah disediakan oleh Bootstrap. Ya, beda halnya jika kita membuat dengan Tailwind CSS, maka kita set dulu ukurannya berapa, paddingnya berapa, warna teksnya apa, kemudian ketika hover warnanya apa, seperti itu. Nah, tapi keuntungan dari Tailwind CSS, kita bisa membuat sebuah website itu dengan lebih fleksibel. Desainnya lebih fleksibel, lebih customizable. Jadi kita bisa mengcustomize website tersebut sesuka hati kita atau sesuai dengan permintaan desain yang cukup agak rumit gitu. Kalau Bootstrap ya itu untuk editnya atau untuk customize-nya itu agak sulit. Kita harus bongkar dulu CSS-nya dan sebagainya. Oke, maka alasan itu kita akan pakai Tailwind CSS agar ketika kita slicing kode dari UI UX design, kita itu lebih bebas, lebih mendekati mirip gitu. Oke, contohnya di sini. Nah, jika teman-teman akan membuat sebuah card, di Bootstrap itu sudah disediakan cardnya. Kita bisa lihat ini card yang disediakan oleh Bootstrap. Seperti ini kelasnya itu cukup lebih simpel, namun ini akan sulit untuk dimodifikasi lebih jauh. Ya. Nah, namun ini untuk Tailwind CSS kita bisa bebas menggunakannya. Contohnya di sini saya akan menggunakan website Tailwind CSS menyediakan contoh. Contohnya di sini akan menggunakan teksnya biru, teks sky ya 500 dan ketika dark mode atau layarnya hitam itu akan berubah sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Oke, contohnya saya akan ubah ke dark mode. Oke, dia background-nya sudah otomatis hitam. Ketika kita nyalakan lagi light-nya, maka akan menyesuaikan. Mana dark mode-nya? Nah ini, ketika dark, maka background-nya itu ganti ke slide 800. Namun ketika background-nya putih, itu BG slide 100. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut scroll ke bawah. Nah, di sini juga ada width ya, ada coloring. Nah, ini untuk colornya sebenarnya di sini sudah disediakan oleh Tailwind CSS. Jadi kita bisa langsung pakai warna yang sudah disediakan oleh CSS. Tapi kita juga bisa memakai warna pilihan kita sendiri. Size-nya kita bisa customize juga. Kemudian tipografi ya kita bisa set juga untuk font family-nya ataupun font size-nya. Kemudian ada shadow juga sudah disediakan. Tapi kita bisa juga customize. Oke, ini contohnya. Ini sebenarnya Bootstrap itu kayak gini aja card-nya. Tapi ketika Tailwind CSS kita bisa bikin bermacam-macam gaya. Lebih mudah untuk di customize. Oke, nah ini contohnya ketika kita nulis flex center gitu. Nah ini CSS-nya kayak gini. Tetap dia itu ketika CSS bikin seperti ini, tapi agar mudah gitu. Jadi dia lebih simpel. Item center, PX4 itu padding
X-nya itu padding dari dalam secara horizontal, kemudian poinnya 4 left dan right kayak gitu, kayak gini ya. Text white itu. Background ada hover dan yang lain sebagainya. Nanti kita akan coba perlahan. Ini juga disediakan desainnya responsif ya teman-teman. Bisa pakai flex. Biasanya kita pakai flex atau grid ya. Flex atau grid. Nah, tergantung dengan desain yang akan kita buat. Oke, kemudian hovernya udah ada ya, dan lain sebagainya. Oke, di sini juga kita bisa memakai Tailwind CSS itu di React ya, atau di Vue, atau di Angular, atau di Laravel Blade. Oke, kita langsung saja ke dokumentasinya. Nah, di sini ada tata cara installnya. Hampir sama dengan dengan Bootstrap. Bootstrap kita bisa download dan pasang CSS, dan ini juga kalau ini kita bisa install melalui CLI ataupun kita bisa menggunakan CDN ya. Kita bisa menggunakan CDN seperti halnya Bootstrap. Oke, mungkin itu saja di video pengenalan Tailwind CSS kali ini. Kita akan lanjut untuk materi selanjutnya untuk Tailwind CSS. Terima kasih.